Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah istighasah, jamaah zikir, jamaah doa yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga yang di dalamnya hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati yang kita cintai beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Sumedang, dan juga dari jajaran kepolisian Bapak Kapolres, dari jajaran TNI Bapak Dandim, dan juga Bapak Kemenag dan yang lainnya. Barangkali di sini ada yang hadir dari anggota DPR dan juga tokoh-tokoh masyarakat, terutama para ulama dan para habaib yang ikut hadir dalam acara yang mulia. Keluarga besar Masjid Agung Sumedang yang semuanya larut bersama dalam acara doa bersama untuk kita, untuk keluarga, dan untuk semua saudara-saudara kita, baik yang seagama maupun yang sebangsa, bahkan sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah. Doa apa? Yang pertama, doa keselamatan. Yang kedua, doa kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Yang ketiga, doa kemuliaan. Semuanya tentu jangankan manusia, binatang sekalipun ingin selamat. Semuanya ingin bahagia dan semuanya ingin terhormat. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kita tahu bahwa semuanya ada di dalam genggaman Allah, karena kekuasaan hak mutlak milik Allah, kehendak hak mutlak milik Allah, kehendak yang ada pada diri makhluk ciptaan Allah dan dikehendaki oleh Allah. Kekuasaan yang ada di makhluk
adalah ciptaan Allah, dan kepemilikan adalah semuanya ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Pengetahuan juga begitu, dan segala sesuatu semuanya Allah lah yang merajainya, Allah lah yang mengaturnya, dan Allah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu tidak kosong daripada hikmah. Segalanya hikmah. Kita menerima apa yang kita inginkan, di sana penuh hikmah. Kita menerima apa yang tidak kita inginkan, juga di sana penuh hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Al-Hakim adalah Al-Fa'il bil hikmah, yang berbuat dengan hikmah. Allah tidak menurunkan aturan kepada kita hambanya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kecuali penuh hikmah. Semuanya penuh hikmah. Hatta musibah dan bala semuanya penuh hikmah. Maka kita harus menjadi hamba yang cerdas. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah, yang mana dalam hikmah ada nasihat, dalam hikmah juga ada ibrah yang sangat mahal. Para jamaah istighosah yang Al-Fakir cintai, masa-masa kita adalah ada di masa-masa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni fase banyak gempa. Di sini ini sudah dinyatakan dalam hadis. Nanti akan ada masa fase di sana banyak gempa di mana-mana, dan banyak warna-warni wabah, banyak warna-warni bencana bala, dan banyak warna-warni fitnah di sana. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab, kita semua sudah dikasih tahu oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah bahwa tidak ada keburukan yang menimpa Bani Adam kecuali karena sebab dosanya. Segala kerusakan itu semuanya karena sebab dosa Bani Adam, yang mana bala ini menimpa terkadang bukan hanya kepada pelaku dosa saja, tapi juga kepada, bisa terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan pelaku dosa. Oleh sebab itulah dalam banyak hadis tidak boleh kita duduk dalam kumpulan orang-orang yang sedang berdosa. Kan? Kalau tidak diterima nasihat kita, sudah, jangan duduk di sana, berangkat dari sana. Maka kita tahu juga dalam kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ketika Allah mau menimpakan bala, Nabi Lut oleh Allah Ta'ala diperintahkan dulu keluar dari kampungnya, karena selama masih ada Nabi Lut, bala tidak akan ditimpakan. Maka diperintahkan dulu keluar. Begitu pula, tidaklah suatu bala turun ke bumi ini kecuali nanti orang-orang yang menjadi benteng dari balanya itu dikeluarkan oleh Allah. Ya, para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, supaya keluar aja dulu. Jikalau ini sudah ditentukan akan diturunkan bala di sana, karena selama ada orang-orang yang hubungannya begitu
baik dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka bala akan tertahan. Kita mendengar dalam ayat Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji tidak akan menyiksa satu kaum wa anta fihim, selagi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kaum. Ya, Rasulullah ini benteng dari bala. Hatta orang-orang yang tidak beriman sekalipun tidak mendapatkan bala gara-gara Nabi masih ada di sana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Bagaimana kalau Rasulullah sudah tiada di muka bumi ini? Allah tetap berjanji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa satu kaum selagi kaum tersebut masih beristighfar kepada Allah, masih memohon ampun kepada Allah. Maka istighfar ini adalah benteng yang sangat kokoh dari berbagai azab, dari berbagai bala. Kenapa Allah turunkan azab? Kenapa Allah turunkan bala? Allah berfirman juga dalam ayat lain, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah berjanji kami akan mencicipkan, kan, memberikan rasa daripada siksa kami yang sangat rendah sekali. Apa yang dimaksud al-adzabul adna di sini, siksa yang sangat rendah, adalah warna-warni musibah, warna-warni bala, kan? Ada wabah, penyakit dan sebagainya. Ini al-adzabul adna. Ini siksa yang sangat rendah sekali. Ini maksud azab di sini tidak berbentrokan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau yang menimpa mukmin, orang yang beriman, walaupun dia itu maksiat lalu mendapatkan musibah dari Allah, bahwa itu bukan merupakan azab dari Allah, tapi merupakan kafarah, pembersih dari dosa-dosanya, karena cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Jikalau yang beriman itu berdosa, Allah caranya macam-macam. Ada menyelamatkannya dengan cara Allah mengampuni cuma-cuma, diampuni oleh Allah cuma-cuma, kan? Ada juga oleh Allah diampuninya itu dengan cara nanti diazab di akhirat. Azab akhirat itu adalah pembersihan dari dosa. Kalau sudah bersih dosanya, dikeluarkan dari api neraka, ya, dimasukkan ke surga. Maka seluruh orang yang beriman, walaupun andai kata dia masuk neraka, maka tetap pada akhirnya dia akan menjadi ahli surga. Okay? Ada cara Allah itu, Allah membersihkan dosa hambanya itu, diazabnya di kubur, okay? Lalu ujungnya diampuni, tidak masuk neraka. Ada yang Allah kasih azab itu di dunia, kasih warna-warni musibah, warna-warni bala. Ini adalah proses pencucian, proses pembersihan dari dosa-dosa. Nah, ini bukan azab, ya, azab seperti di neraka, bukan. Tapi azab ini adalah bala, al-adzabul adna. Beda dengan yang dimaksudkan kepada orang-orang yang kafir. Azab ini betul-betul azab, ya.
Tapi kalau azab yang diberikan kepada mukmin sehingga mukmin tersiksa, kan, karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka ini merupakan pembersihan dari kotoran-kotorannya. Ya. Ada yang bertanya, Buya, saya sudah jadi ahli pengajian justru banyak bala, banyak musibah. Dulu saya waktu jadi pemabok, saya waktu jadi penjudi, usaha saya lancar, saya sehat-sehat, keluarga, pokoknya segalanya sehat. Tapi ketika saya menjadi ahli pengajian, warna-warni bala menimpa saya. Buya jawab, apakah kamu sudah merasa yakin bahwa kamu sudah bertobat kepada Allah hingga dosa-dosamu yang dulu itu bersih? Ya. Kenapa? Karena dosa ini kalau kita lakukan itu bom waktu. Ya. Ada orang sudah hijrah, tapi sudah hijrah itu dia tidak mentaubati yang dulu, atau taubatnya tidak secara keseluruhan mentaubatinya. Dia hanya mentaubati satu sisi dosa ini saja, padahal dosanya banyak sekali. Nah, dari sisi dosa yang tidak ditaubati itulah yang akan meledak di kemudian hari, pas masuk jadi ahli pengajian, pas di sana meledaknya. Ya. Kenapa? Karena taubatnya tidak sempurna. Ya. Karena kalau kita hanya jadi ahli pengajian saja, bukankah dalam hadis Nabi diampuni dosanya, sholat diampuni dosa, Jumat diampuni dosa, semua dosa yang diampuni karena melakukan amal soleh itu dosanya dosa kecil semua, ya kan? Adapun dosa-dosa besar, semua ulama sepakat tidak bisa bersih dengan amal soleh kecuali dengan taubat. Dengan taubat, ya. Apa itu taubat? Penyesalan yang mendalam bahwa kita sudah melakukan dosa kepada Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang melimpahkan karunia kepada kita siang dan malam. Kenapa saya sejahat ini? Kenapa saya sebadung ini? Bukan? Sementara Allah siang dan malam melimpahkan nikmatnya kepada saya, kepada keluarga saya. Kok teganya, kan? Kok saya berani lancang kepada Allah, merasa menyesal, menangis kepada Allah, lalu berjanji, ya Allah, saya berjanji berhenti saat ini, ya, tidak akan melakukan dosa lagi, berniat tidak akan melakukan dosa lagi, ditinggalkan apa yang dilakukannya daripada kemunkaran-kemunkaran. Kalau ada kewajiban yang pernah ditinggalkan, diqodoi, kan? Ada zakat-zakat yang tidak pernah dikeluarkan, diqodoi. Ada saum yang pernah ditinggalkan, diqodoi. Itu cara bertobat. Ada harta orang lain yang pernah kita ambil, kita ganti, dan kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya. Kalau sudah nggak ada gimana? Minta maaf kepada keluarganya. Ya. Keluarganya sudah nggak ada, semuanya saya cari-cari nggak ada. Saya pernah mencuri harta dia dan sebagainya. Nah, kita bawa ke masjid, bawa kita ke pesantren atau ke masolihul ammah, ke maslahatan umum, kan, dengan diniatkan atas nama orang yang pernah kita zalimi, tapi tetap kita berjanji dalam hati kita, kalau toh dia datang, ya Allah, saya tetap akan membayarnya, kan? Andai kata sampai mati tidak bertemu lagi, kan, maka yang kita sedekahkan adalah sedekah mereka, sedekah dia, bukan sedekah kita, kan? Nah, itu salah satu cara. Dan ulama menambahkan, daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, salah satu caranya kalau kita pernah menzalimi yang lain lalu kita tidak ketemu lagi, banyak memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka.
lalu banyak mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah, kan? Lalu juga banyak menghadiahkan daripada sebagian amal soleh, bacaan, ada Quran, ada Fatihah, ila arwahi jami'il mu'minin, arwahil mu'minin wal mu'minat, semua setiap habis sholat ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, itu kan? Ini salah satu penyelamatan yang diajarkan oleh para ulama agar ketika nanti pada hari kiamat mereka mau mempermasalahkan di hadapan Allah tentang kedzaliman kita kepada Dia, kepada mereka juga, kan? Mereka juga tentu akan tenggang rasa, itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena mereka sering menerima kebaikan dari kita, ya, sering menerima suguhan-suguhan kebaikan dari kita. Itu salah satu cara, ya. Ini cara bertobat kepada Allah. Lalu memperbanyak mengucapkan istighfar. Dalam ayat faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Kalau kita banyak bertobat dan banyak istighfar kepada Allah, bukan cuma dosa kita diampuni, bukan cuma akan di-stop oleh Allah bala wabah yang sedang Allah timpakan, bukan cuma Allah bantingkan jauh-jauh, ya, menahan dari azab, dari bala musibah yang akan Allah timpakan. Allah akan kasih bonus, ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kurang air, Allah akan kasih air, ya. Akan turunkan hujan, tapi hujan bukan yang membawa banjir, bukan hujan yang menjadi sebab longsor, kan? Bukan hujan yang menjadi sebab kerugian, tapi yursilis sama, hujan yang membawa rahmat, kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Nah ini hujan rahmat, ini hujan. Kalau dikasih hujan tapi malah jadi bala, tetap ini ada, kan, faktor dosa, kan, yang memang harus diselesaikan oleh bersama. Jadi istighfar rame-rame, istighfar berjamaah, kan? Harus sama-sama semuanya beristighfar kepada Allah, kan? Ulamanya beristighfar, muridnya, santrinya istighfar, mustaminya beristighfar, pemerintah beristighfar, seluruh bangsa beristighfar kepada Allah. Karena Allah berjanji selama masih beristighfar tidak akan diturunkan azab oleh Allah. Ini janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Berapa banyak orang yang sedang ditimpa musibah, lalu ketika dia bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, lenyap musibahnya. Dia juga tidak sadar bahwa musibahnya itu sudah hilang, kan? Kadang penyakit yang datang kepada kita karena dosa kita yang belum tertaubati. Ya, berapa banyak orang yang sembuh dari penyakitnya gara-gara banyak istighfar. Berapa banyak wanita yang mandul, susah punya anak, dia dengan cepat dikarunia anak oleh Allah gara-gara banyak istighfar, kan? Berbagai hal, kebaikan yang tertutup bisa dibuka dengan banyak istighfar. Ini janji Allah, kan? Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berjanji akan ngasih bonus apa? Akan dibanyakan hartanya kalau kita banyak istighfar. Malah ada satu istighfar di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu membaca istighfar 27 kali pagi, 27 kali sore. Itu faidah yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Bukan cuma dia diampuni dosanya, bukan cuma dia yang beristighfar dilimpah ruahkan rezekinya, tapi orang-orang yang sekitarnya, tetangga-tetangganya akan dimakmurkan rezekinya karena istighfar dia. Allah, kan? Kita paham ketika kita ziarah ke tempat-tempat para wali. Begitu kita ziarah ke tempat para wali, ternyata masyarakat di sekitarnya mereka makmur.
punya penghasilan gara-gara ada siapa? Ada ahli istighfar ini, waliullah. Ahli istighfar ini waliullah, sehingga mereka Masya Allah Masya Allah jadi mendapatkan banyak penghasilan. Hatta pemerintah pun juga dapat penghasilan karena ada siapa? Ada bangkainya orang ahlul istighfar. Betapa berharganya orang yang ahli istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Wa banin, yang tadinya mandul, banin, nanti dikasih banin, kasih anak oleh Allah Ta'ala, yang anaknya akan menjadi rahmat, kan? Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara, kebun-kebun yang gersang, tanaman-tanaman yang selalu banyak hama itu, hama ini dan sebagainya, selalu rugi dan rugi kalau bertani, kan? Banyak istighfar. Karena Allah berjanji wa ja'alakum jannat, Allah berjanji akan menyuburkan tanaman-tanamannya, disuburkan padinya, disuburkan Masya Allah tanaman-tanamannya. Lalu juga sungai-sungai yang kering, ya, akan mengalir airnya. Dengan apa? Dengan banyak istighfar. Ini janji Allah, kita beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kita beriman. Makanya yang harus kita takuti bukan bala yang sekarang kita rasakan atau yang sekarang kita hadapi bersama, gitu kan? Termasuk virus corona, virus yang di dalam sejarah, kalau Buya selama Buya hidup sampai saat ini, rasa-rasanya belum ada wabah penyakit yang menggemparkan dunia seperti corona ini. AIDS tidak sampai seperti corona, SARS tidak sampai seperti corona, MERS tidak sampai seperti corona. Dalam hidup Buya ini corona nih, Allah sampai lumpuh perekonomian, Masya Allah, ya. Sampai nyaris terputus hubungan, dan sampai nyaris ini orang saling suudon satu sama lain. Kalau ada yang batuk dikit lalu lari ini orang, kan? Kelihatan ada demam dikit lari ini orang, takut ketularan, gitu kan? Orang semua stres, di mana-mana stres, bukan di Cina saja. Hatta kita mendengar Arab Saudi saja, Arab Saudi, gitu kan? Masya Allah, menutup, kan? Menyetop umroh. Ini kan umroh, belum tentu nih haji juga masih empot-empotan kita ini, gitu kan? Semua negara ini, ya. Ya kita khawatir haji juga bisa ditangguhkan untuk tahun depan, ya. Kenapa? Masalahnya, kan? Kalau umroh saja yang artinya yang bisa ditangani, bagaimana dengan haji yang jutaan dan di satu titik yang sama, di satu tempat? Bagaimana coba cara penyelesaiannya? Apa enggak puyeng kalau kita jadi pemerintah Arab? Coba, ini bagaimana solusinya? Kalau tidak diberangkatkan haji, bisa didemo oleh semua umat Islam di dunia ini. Kalau juga diberangkatkan, ini kan bisa harus dikarantinakan satu-satu. Bisa-bisa nanti kalau yang pergi haji jangan sampai ada kloter yang paling akhir, harus dikasih jarak untuk karantina dulu. Karena kan 14 hari masalahnya ini corona ini, kan? Dilihat kalau 14 hari bebas, tuh artinya bisa dianggap bebas. Kalau 14 hari ini ya, ini di 14 hari katanya hitungan corona ini, kan? Orang bisa mati dalam waktu 14 hari. Padahal kalau terkena itu nggak kelihatan, betul kan? Nggak kelihatan, biasa-biasa aja, bugar, biasa-biasa aja. Nah, maka orang takut semuanya, semua takut semuanya. Hatta dokter-dokternya, kita dengar banyak yang stres dan banyak yang mati juga. Dokternya sudah ditutup, semuanya ditutup sengaja, masih mati. Dan jumlahnya bukan 10-20 tapi ribuan. Kita semuanya baca berita, lihat berita, berapa puluh negara, ya kan, yang terkena, kan? Dan kita juga khawatir ini bisa masuk ke Indonesia juga. Dan kita sudah mendengar ada 2 orang yang terkena positif katanya, gitu kan? Di mana? Di Depok, ya. Depok kan di Jawa Barat, gitu kan? Waduh, itu kota besar, itu masih enakan orang yang tinggal di gunung, ya. Enak orang yang tinggal di kota besar, Masya Allah. Nah, ini kan jadi kekhawatiran semua pihak. Nah, tapi kita orang Muslim
Ya. Buya apa namanya saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Buya juga sama takut, ya. Sama takut. Ya. Namun takut ini tentunya harus jelas kemana arahnya takut ini. Karena kalau kita takut mati akan mati, ya kan? Karena kita takut mati, takut sakit umpamanya. Semua orang yang beriman pasti semua tahu tidak ada yang menimpa makhluk ciptaan Allah baik dan buruk kecuali semuanya oleh Allah, dibuat oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Hatta hidayah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lihat, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. La yusibana, tidak akan ada yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan di lauh mahfuz oleh Allah, kan? Ditetapkan oleh Allah apapun. Allah. Lalu dalam ayat lain apa itu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaskallahu bidurrin, kalau kena kepada engkau Muhammad, kan? Kalau Allah mengenakan kepada engkau Muhammad apa saja kemadaratan, apa saja, kan? Fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Masya Allah. Wa yamsaska bi khairin ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah mengenakan kebaikan kepadamu, Allah Maha Kuasa. Dalam ayat lain, wa yamsaska bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha. Terus ya. Dan jikalau Allah mengenakan kepada engkau kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah yang Allah berikan kepada engkau. Gak ada yang bisa. Ya. Yusibu bihi may yasha, karena Allah memberikan, menimpakan apapun itu kan, man yasha, kepada orang yang dikehendaki. Makanya kalau tidak dikehendaki oleh Allah, walaupun di tengah-tengah virus corona, nggak akan kena corona itu sama dia. Tapi kalau dikehendaki oleh Allah, coronanya di Cina, orang Depok di sini kena juga, ya kan? Dan di Cina juga tidak semua kena. Berapa juta yang ada di Cina, ya. Semuanya adalah ketentuan Allah, semuanya adalah ketetapan Allah. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa corona itu salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dan kita tahu bahwa semua makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, buminya, langitnya, semua bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih kepada Allah. Berapa ayat dalam Quran? Kita lihat dalam Al-Hadid, surat Al-Hadid. Pertama Allah berfirman dalam ayat pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah ma fis samawati wal ard, apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya langit dan apapun yang ada di langit, makhluk hidup, makhluk tak hidup, bumi dan apapun yang ada di bumi, makhluk hidup dan tak hidup, ya. Semua bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Itu kita lihat dalam surat apa lagi, Al-Hasyr, sama ayat pertama sama, sabbahalillahi ma fis samawati. Cuma di ayat di surat itu pakai wa ma fil ard. Kalau dalam Al-Hadid tidak pakai wa ma. Dalam ayat Al-Hasyr pakai wa ma fil ard, kan? Ya. Sama redaksinya begitu, sama. Dalam surat apa lagi, satu lagi itu kan sama redaksinya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surat yang lain juga Allah berfirman sama, tusabbihu lahu
Apa? Man fis samawati wal ardi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Wat thayyib, masya Allah. Saffatin, bahkan burung-burung dan apapun binatang-binatang yang terbang, yang punya sayap, baik yang besar maupun yang kecil, sekalipun yang punya sayap, semuanya bertasbih kepada Allah Jalla Jalla. Masya Allah, semuanya bertasbih, masya Allah. Walakin la tafqahuna salatahu wa tasbihahu. Tapi kalian tidak mengerti, kata Allah. Kalian tidak mengerti bagaimana sholatnya mereka kepada Allah, bagaimana tasbihnya mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat semua bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka yang harus kita takuti bukan coronanya. Kan corona itu disetir oleh siapa? Oleh Allah. Bukan banjirnya. Ya? Kadang kita terjebak dengan sebab yang ada di hadapan mata kita, lupa kepada musabbibul asbab, lupa kepada zat yang menciptakan sebab, yang mengatur sebab akibatnya, Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Akhirnya kita terus mikirin bagaimana banjir ini penanggulangannya, sangkan tidak banjir lagi secara akal, secara adat. Ya, kita tidak membaca, kan? Bahwa di balik itu semua ada zat yang maha kuasa fauqa ibadi. Wa huwal qahir fauqa ibadi. Ada zat yang maha kuasa yang mengatur itu semua, yang menghendaki itu semua, yakni Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita dididik oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita ini harus dihadapkan kepada dua. Satu, dihadapkan kepada Allah, kan? Yakin kepada Allah, kan? Dua, dihadapkan kepada makhluk, ya. Yang dihadapkan kepada Allah harus lebih kuat ketimbang yang dihadapkan kepada makhluk. Meyakini bahwa segala sesuatu oleh Allah, semua milik Allah, ya, izin Allah, kehendak Allah, harus lebih kuat dalam keyakinan kita, perasaan kita, ketimbang dengan sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini. Maka kembali kepada Allah dan minta pertolongan Allah, istighfar kepada Allah, ini harus jadi nomor satu, kan? Setelah itu baru kita menggarap bagaimana mengetahui asbab-asbabnya, sebab-sebabnya bala ini, bagaimana sangkan kita selamat. Bagus anjuran para dokter, ya, untuk mencegah corona. Karena corona katanya dia tidak kuat dengan teriknya matahari, ya, dengan suhu yang panas, ya. Dan juga daya tubuh yang kuat, banyak vitamin C, buah-buahan yang mengandung vitamin C, banyak madu, banyak air jahe yang, kan? Minum air jahe itu, kan? Harus banyak. Lalu juga ditutup dengan masker, masya Allah. Buya ketika melihat ini ada anjuran harus menutup dengan masker, tuh, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ini sudah keduluan oleh ajaran Allah, ya. Cuci tangan, selalu bersih, cuci muka, badan dan sebagainya, kan? Karena itu lewat udara juga bisa terjadi. Nah, kita lihat dalam ajaran Allah, cuci tangan, masya Allah, dengan wudhu, kalau wudhunya benar, menjalankan sunnah Rasulullah benar, mandinya benar, tutup aurat yang benar, tetap terjaga. Bahkan di sini wanita-wanita yang memakai cadar, masya Allah, ini terjawab. Ya. Banyak jamaah-jamaah kita yang pakai cadar, gitu kan?
Sekarang semuanya lakinya pakai cadar enggak? Lakinya juga dicadar. Padahal kan dulu zaman Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW, kaum wanita agar dicadar. Artinya agar wanita itu terhormat, agar wanita itu betul-betul jangan sampai menjadi dugaan-dugaan, menjadi sarang penyakit gitu kan. Di negeri Arab ini banyak debu dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang dokter membuka bahwa bakteri ini terjadi di udara dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW sudah mendahului. Ya kan? Rasulullah SAW sudah mendahului. Masya Allah. Nah, itu baik dilakukan oleh kita. Semuanya baik. Faktor penyebab yang zahir. Lalu interaksi kita artinya dimanage, diatur ya. Diatur interaksi. Itu kalau dibilang interaksi ini dibatasi gitu kan. Dibatasi agak kasar dikit gitu kan. Agak kasar, apalagi diawasi gitu kan. Nah, interaksi diawasi. Jadi menimbulkan suudzon juga ya, gitu kan. Ya yang wajar-wajar lah, yang wajar-wajar, gitu kan. Terutama orang-orang asing, terutama gitu kan, orang asing ini dari negara-negara yang memang sudah jelas-jelas, gitu kan. Tapi dengan yang wajar-wajar. Jangan berlebihan. Jangan stres karena itu. Karena stres pun juga adalah merupakan bala juga, musibah juga. Udah jelas corona datang, stres juga datang, gitu kan? Akhirnya dapat musibah banyak. Ya. Banyak yang stres, coronanya nggak kena sama dia, tapi stres dia masuk rumah sakit, jantung dia sampai mati. Karena apa? Karena stres. Padahal coronanya nggak kena. Nah, ini juga salah dengan cara seperti itu, ya. Tapi yang harus kita lihat terlebih dahulu bahwa ini semua diperbuat oleh siapa? Jawab, Allah. Dikehendaki oleh siapa? Allah. Kehendak siapa? Allah. Kalau Allah tidak menghendaki akan kena? Enggak akan kena. Yang kena semua dikehendaki oleh Allah. Dan yang harus kita lihat adalah faktor penyebab yang paling pokok. Apa? Dosa kita. Ini harus kita lihat. Jadi yang harus kita takuti sesungguhnya bukan akibat, tapi sebabnya. Takutilah dosa, kan? Karena kalau kita tidak takut dosa, maka nanti akan datang apa efeknya dari dosa tersebut. Ya? Kita salah takut dengan efek, tapi tidak takut dengan sebabnya. Kan? Yang harus kita takuti adalah dosa. Takutilah dosa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ingatlah Allah, insya Allah kalau hati kita terus ditawajuhkan kepada Allah, itu semua akan hilang dengan izin Allah. Kita dengar mana para wali Allah hatta masuk gua, masuk hutan belantara yang kita pernah dengar dimakan macan, yang pernah kita dengar dimakan ular. Macan tunduk, ular tunduk, badak tunduk, segala tunduk kepada para wali-wali Allah. Kenapa? Karena ini hatinya kepada Allah. Sehingga dalam keterangan ulama mengatakan man khafallah, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah memberi rasa takut dan Allah memberi rasa hebat dalam hati semua makhluknya Allah kepada orang tersebut. Ya. Sehingga semuanya segan kepada orang tersebut. Hatta binatang juga baca-baca mendekati orang tersebut. Allah, kita dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, ketika mau berdakwah diutus oleh Rasulullah SAW melewati gunung sarang macan. Bayangkan, ya Imam bin Abbas, kau jangan lewat situ. Kenapa? Karena itu sarangnya macan semuanya. Saya diutus oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh siapa? Allah. Yang menciptakan macan siapa? Allah. Yang menggerakkan hatta perasaannya, ingin menerkam dan sebagainya siapa? Allah. Yuk berangkat. Ini bawa rombongan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Begitu sampai sana
Betul, langsung turun itu satu gunung macan semuanya, yang kelaparan semuanya, hitungannya sangat banyak sekali, mengelilingi Imam Ibnu Abbas. Apa doa yang Ibnu Abbas bacakan saat itu? Imam Ibnu Abbas cuma ngomong dengan bahasa Imam Ibnu Abbas, ya. Wahai macan, tahukah kalian siapa saya? Saya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabatnya Rasulullah SAW. Saya diutus oleh Rasulullah berdakwah. Kalian dari saat ini nggak boleh ada di sini, karena ini akan menjadi lalu lalang manusia. Pindah semuanya. Itu macan semengangguk-ngangguk. Ayo semuanya pergi, semuanya membawa semua keluarganya. Dari semenjak itu sampai detik ini tidak pernah lagi ada binatang buas di sana. Gara-gara siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita dengar ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Safinah. Sayyidina Safinah, beliau terdampar, diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dari perahu ke bawah ombak, lalu terdampar di pantai. Begitu terdampar di pantai, bangun di hadapan muka macan yang sedang lapar. Bagaimana perasaan kita? Waduh, enggak. Orang yang mengenal Allah, yang menciptakan macan, enggak takut, enggak gentar. Apa beliau katakan? Ya Abul Harith. Itu istilah macan, itu istilahnya Abul Harith. Ya Abul Harith, ya. Wahai Abul Harith, tahukah kamu, saya ini Safinah, ya, sahabatnya Rasulullah SAW, diutus ke wilayah ya, antar saya. Mangguk-mangguk, akhirnya diantar oleh macan. Jangan sampai gitu kan. Beliau tidak tahu jalannya. Beliau bisa sampai ke tempat tujuan gara-gara diantar oleh macan. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Ini orang-orang yang takut kepada Allah. Benar apa yang Nabi katakan, kalau orang betul-betul takut oleh Allah dengan sahih takutnya, pasti semua makhluk akan dikasih rasa segan kepada orang tersebut. Allah, Allah. Syekh Muhammad Zarkasi Amayang Cibaduyut menceritakan kepada apa Walidi dulu, ketika beliau berdakwah zaman dulu Belanda, masuk ke hutan belantara, lalu hujan lebat, beliau bernaung di bawah pohon kadu hutan. Ada ininya, kayunya itu ada apa namanya, guanya itu kan. Masuk ke sana, datanglah rombongan singa. Oh, ini rombongan singa, semua dengan keluarganya datang, ingin ikut bernaung karena hujan lebat. Takut kan? Beliau sendiri menceritakan, kata beliau kepada apa dulu cerita, hanet cenaha pagiling gisik padu tongong jeung macan hanet pagiling gisik udah kediu ngumpul kabehanana tuh kan. Masya Allah, tabarakallah, kan? Masya Allah, ini orang-orang yang takut kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Maka yang harus kita benahi, kan, adalah kan, hubungan kita dengan Allah. Benahi hubungan kita dengan Allah, benahi hubungan kita dengan Rasulullah SAW, benahi hubungan kita di dalam ibadah kepada Allah. Tanamkan rasa takut oleh Allah, bukan oleh coronanya, bukan oleh balanya. Nanti Allah singkirkan semuanya, kan? Allah singkirkan semuanya, insya Allah. Maka majelis kita ini juga adalah bagian daripada cara untuk bersama-sama bertawajuh kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan setelah ini mari kita perbanyak istighfar, mari kita perbanyak istighfar, terutama di bulan Rajab, kan? Yang mana banyak hadis yang mana di sana mengisyaratkan agar banyak istighfar di bulan Rajab, kan? Di bulan Rajab semuanya la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau kembali kepada Allah, disetop oleh Allah, dijaga oleh Allah, kan? Kita tidak tahu ini corona ini diutus oleh Allah untuk siapa, kan? Untuk bangsa yang mana, untuk orang yang mana, semua sudah ditentukan oleh Allah. Cepatlah kita, ya, menjaga diri dari murka Allah, sehingga ketika itu diturunkan sesungguhnya adalah murka Allah kepada satu kaum, kan? Maka kita tidak akan termasuk kaum tersebut.
Karena kita dalam keadaan iman, dalam keadaan istighfar, dalam keadaan tawajuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan insyaallah Indonesia semoga terjaga, wabil khusus Jawa Barat dan Sumedang, dari segala bala dan semua bala yang menimpa. Semoga Allah cepat cabut dan Allah ganti dengan warna-warni nikmat dan anugerah dari Allah. Dan apa yang kita khawatirkan, apa itu virus corona dan yang lainnya tuh, yang mana kita tidak tahu apakah Allah akan mendatangkan yang lebih dahsyat dari itu, kita tidak tahu. Semoga kita dan semua saudara kita, bangsa kita dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga, dijaga oleh penjagaan Allah, dihujani dengan kasih sayang Allah. Semuanya dijadikan bangsa yang diberi hidayah oleh Allah kepada segala hal yang Allah ridhai, dan semuanya bertekad untuk bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, hingga Allah cabut segala musibah dan Allah jauhkan apa yang akan Allah timpakan tidak akan jadi ditimpakan karena beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, semoga Allah mengampuni bangsa kita, semoga Allah mengampuni pemerintah kita, semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, sehingga dengan ampunan Allah seluruh bala yang Allah telah timpakan Allah angkat, yang Allah akan timpakan maka Allah tahan, karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah terus menjaga bangsa Indonesia ini, semoga Allah menjaga Sumedang ini, semoga Allah makmurkan bangsa kita ini dengan segala anugerah yang hissi dan yang ma'nawi, dan semoga semuanya menjadi ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'azamati syahri Rajab wa bi karamati Isra wa Mi'rajin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Awwab wa bi sirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.